Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Samosir menjadi sepi. Prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 bersama Himpunan Nelayan seluruh Indonesia membersihkan sampah di perairan Belawan untuk ciptakan biota laut yang sehat. Karya lukisan seniman Kabupaten Deli Serdang dikenal hingga ke mancanegara. Ya, sejak 3 bulan terakhir keberadaan pupuk subsidi di Kabupaten Samosir mulai langka. Tak lantas berdiam diri para petani di desa Sijambur, Kecamatan Ronggur, Nihuta mulai bergotong royong membuat pupuk organik. Keberadaan pupuk subsidi di Kabupaten Samosir langka sejak 3 bulan terakhir. Tak lantas patah arang, petani kelompok Horas Tani di desa Sijambur, Kecamatan Ronggur, Nihuta, Kabupaten Samosir, mencari solusi dengan bergotong royong dengan membuat pupuk organik. Sebanyak 22 kepala keluarga yang tergabung di kelompok tani ini memanfaatkan limbah rumah tangga dan tumbuhan yang ada di sekitar permukiman. Para petani beralih menggunakan pupuk organik untuk kebutuhan pertanian mereka saat musim tanam datang. Kalau memang sekarang ini udah agak susah lah, selama udah hampir 3 bulan ya. Lebih kurang 3 bulan. Di kios pun nggak ada. Nah, jadi sekarang ini jadi kewalahan lah petani. Jadi sekarang kami beralih membuat pupuk organik lantaran langkahnya pupuk di kios subsidi. Jadi kami ini kurang lebih lah udah 3 bulan membuat pupuk organik. Kelangkaan pupuk bersubsidi bukan jadi penghalang bagi para petani untuk terus bercocok tanam. Jika mereka menunggu janji dari pemerintah daerah terkait kelancaran distribusi pupuk subsidi, maka proses tanam akan terhambat. Yana Semara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 bersama Himpunan Nelayan seluruh Indonesia membersihkan sampah di perairan Belawan menggunakan perahu sampan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 dengan menggandeng Himpunan Nelayan seluruh Indonesia menggelar kegiatan mengutip sampah di pesisir Pantai Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam kegiatan ini, TNI dan para nelayan terlihat antusias dalam mengutip dan mengumpulkan berbagai jenis limbah sampah, baik di bibir pesisir pantai maupun di perairan Laut Belawan. Seluruh peserta menggunakan perahu kayu untuk membersihkan sampah yang ada di permukaan air. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga laut tetap bersih dan sehat. Nantinya akan berdampak pada biota laut tetap bersih. Pangkalan Angkatan Laut di seluruh Indonesia ada 77 titik yang dilaksanakan. Dan ini adalah tujuannya adalah untuk membuat bahwa lingkungan laut itu harus sehat. Dan laut ini kan milik kita semua. Laut kan masa depan bangsa untuk anak cucu kita. Ya, mulai sekarang kita laksanakan gerakan nasional untuk laut ini biar bersih. Tentunya untuk kehidupan biota laut, yang makanan-makanan ikan itu nanti biar ikan yang dimakan juga sehat oleh masyarakat Indonesia. Sementara Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kota Medan Himpunan Nelayan seluruh Indonesia, Abdul Rahman, menyebutkan dalam kegiatan membersihkan sampah di laut ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi volume sampah yang berdampak pada biota laut. Bekerjasama dengan Lantamal 1 Belawan untuk kegiatan gotong royong bersama membersihkan pantai supaya jangan pantai kita kelihatan jorok dan menjaga biodata laut supaya bibit ikan itu tumbuh lagi dengan sehat. Kegiatan membersihkan sampah di perairan Belawan ini rencananya akan menjadi agenda rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang nantinya juga akan memberikan edukasi bahaya membuang sampah sembarangan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.
Kita ke informasi lainnya, karya lukisan seniman asal Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang diburu hingga ke mancanegara. Pengalaman melukis ia pelajari secara otodidak sejak tahun 1995. Di Desa Limau, Kecamatan Tanjung Morawai, Kabupaten Deli Serdang, puluhan karya lukis milik Bambang Triogo ditampilkan. Aneka ragam lukisan seperti lukisan bunga, kaligrafi, pemandangan alam, hingga potret kehidupan terpajang di tempat ini. Lukisan-lukisan ini menggunakan media cat akrilik dan cat minyak sebagai bahan utamanya. Jenis lukisan yaitu realis, naturalis, abstrak, impresionisme, dan dekoratif. Ia menekuni seni melukis sejak tahun 1995, di mana untuk terus memperdalam kemampuan bakat seni lukisnya, ia memberanikan dirinya untuk berangkat dari rumahnya di Cilacap, Jawa Barat, merantau ke kota Bali. Namun usai perekonomiannya hancur sejak terjadinya bom Bali 2 pada tahun 2005, Bambang Triogo kembali merantau ke Kabupaten Deli Serdang dan kemudian menetap di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa untuk memulai lagi merintis seni lukisnya. Dengan modal ketekunan dan kegigihannya untuk memperkenalkan hasil karyanya, kini lukisan Bambang Triogo dikenal orang dari berbagai negara seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia. Harga lukisannya pun bervariasi, dari 2 juta rupiah hingga hampir 100-an juta rupiah per lukisan. Untuk pengerjaan lukisan itu relatif juga, ada yang kecil, ada tingkat kesulitannya juga kan, seperti pekerja juga lah biasa. Kalau seni itu gitu juga sama itu. Jadi ada yang kecil kalau sekitar 50 kali 40 itu 3 hari siap lah. Ya, kebanyakan saya yang ngirim ke Jepang itu rata-rata segitu ukurannya, berkisar segitu, 40-50, 60-50 gitu. Kebanyakan potret. Kalau di Jepang banyak potret. Dalam 1 bulan ia memproduksi 7 hingga 10 lukisan tergantung pemesanan. Selain ke mancanegara, hasil karyanya juga banyak dipesan dari warga di luar Sumatera seperti Pulau Jawa dan Kalimantan. Pemasaran ia lakukan melalui media sosial. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.